Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu salam dari Ustadz Dilek. Beliau lagi bengek, lagi meriang, bukan kasih sayang, lagi gak enak badan, lagi sakit, Lagi ampek. makanya sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, salam dari beliau, mohon maaf lahir batin, mobil khusus kepada Sohibul Hajat, bahwasanya beliau hari ini tidak bisa menghadiri undangan yang sebagaimana mestinya harus dihadiri karena ada uzur syar'i yang sangat mendadak. Kita lagi sehat tiba-tiba sakit, lagi sehat tiba-tiba mati. Nah, lagi ijab kabul jangan disumpahin. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wan nihana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidz, para guru, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar kedua mempelai, keluarga Bapak Jumlegiarto. Emang udah begini bu mulutnya, makin protes lagi dah. Dan keluarga besar almarhum Bapak Arjilis beserta Ibu. Dan nah ini yang berbahagia nih, yang saya hormati abang saya, Abang Irsal. Tuh sana ada tuh bang. Isral Yondri. Yap. Orang dekat kali tuh. Mata mungkin saya band 5 nih bu. Mita Isral Yondri SH dan Polisa Dwi Ulansari. Gampang nih. Mudah-mudahan para yang berbahagia
antara Abang Isral dan Polisa. Mudah-mudahan dengan kumpul kita beliau senantiasa nanti ijab kabulnya lancar. Amin ya Allah. Diberikan kesehatan, panjang umur sampai malam pertama. Sampai terus. Terus. Kan yang paling enak. Tamu aja ngerasain aja tua. Terkhusus guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, mohon maaf guru, afwan. RW. Yang disebut ada Pak RT, ada Pak RW, ada Bapak mantan sekel barusan. DKM. Kita ini mubalek juga, pejabat juga, pendakwah juga, cakep yang begitu. Iya. Jadi kalau ada acara gampang undang beliau. Tanda tangan, keluar cair. Alhamdulillah. Biar sehat panjang umur. Amin. Para ibu, para bapak yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, coba tawa dulu. Ya. Hari ini kita mendoakan daripada punya hajat Abang Isral dan Polisa. Hajat-hajat itu mudah-mudahan dengan kumpulnya kita diberikan keberkahan. Amin. Nantinya diberikan keturunan yang soleh dan Amin. Berbicara masalah nikah, biar kata umur saya, tampang saya kayak Aldebaran Al-Fahri. Masih muda dilihat dari stropong Monas, pakai sedotan tipis banget, mirip saya, wah alisnya doang. Alhamdulillah yang namanya nikah Abang Isral saya udah ngerasain. Ya udah, anak saya 2, alhamdulillah. Istri 1. Nambah, aduh gak habis. Artinya apa? Ada yang ngomong, Ustadz, kok bicara nikah, ustadznya belum nikah. Dulu pernah saya ceramah pernikahan, sayanya belum nikah. Dan saya bingung mau nyeritain malam pertama bagaimana. Ya belum tahu. Tapi setelah alhamdulillah saya mempraktekkan, maka nikah itu ada ilmu yang langsung dipraktekkan, ada ilmu teori. Dulu ketika masih pondok dibuka kitabnya Qurratul Ayun. Oh, mantap tuh kitab. Tentang masalah pernikahan. Dulu mah masih praktek. Sekarang pas udah nikah alhamdulillah. Dulu praktek-prakteknya saya apalin, pas nikah saya praktekin. Alhamdulillah. Makanya orang yang nikah itu pertama harus punya ilmu dulu. Nih Bang Isral, Mpok Lisa kudu punya ilmu berumah tangga. Jangan sungkan, jangan malu, nanya sama yang udah pengalaman. Maksudnya orang tua minta nasehatin. Kadang-kadang kan udah nikah, ya Allah, sama orang tua agak hormat pisan. Dan gitu Ki. Sama orang tua, ya Allah, baru-baru datang ke rumah orang tua, datang lebaran sekali doang. Hidup banget nikah menangis, bro. Nikahin saya dengan orang yang saya cintai, Bang. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada. Ya Allah, nangis. Maka kata ulama, nangis itu ada 2, tabkal husni wa tabkal faroh. Ada nangis kesedihan, ada nangis kesenangan. Pengantin baru yang setelah ijab kabul dia nangis. Habis mau dipelukin, apalagi sekarang PPKM. Ya, ada pandangan dikit, nangis gaur-gaur lagi. Nangis tuh, nangis itu nangisan pengantin baru namanya tafkal faroh. Nangis karena seneng.
Dia nangis di depan penghulu, di depan orang tua dia nangis. Semua dilihatin, kucingnya, babanya, semua ponakannya yang pada bantuin kagak nih dan semua dia. Nangis ya Allah, nangis. Saat itu juga pindah tanggung jawab antara seorang bapak dengan putrinya. Ya fulan, saya nikahkan dan kawinkan engkau. Wah Allah, ini paling sakral begini. Ada yang sampai diapalin, gua semalaman nggak apal-apal. Namanya masih panjang banget, bini susah banget. Kalian bener bos, saya ngerasain. Ya Allah, namanya mah kita apa? Emang tiap malam kita sebutin. Kalau malam ya tiduran kita sebutin, ya Allah Marhona. Dikit lagi Marhona. Ya sebutin, kita apal. Gak nyari perempuan kadang-kadang. Apalagi namanya sampai rentet dapat empat madhab, wah lebih wah namanya ribet. Kadang-kadang bapaknya gak sebutin, mahal-mahalnya agak ulang lagi. Ya Allah. Artinya butuh keseriusan. Nangis tuh orang tua, nangis bapak, nangis. Apalagi bapak akan berpisah dengan haknya, yaitu seorang istri, seorang anaknya yang bernama Lisa. Dia berpisah tanggung jawab. Sudah tanggung jawabnya ketika ijab kabul kepada sang suaminya. Maka salah satu istri yang soleha ketika ditanya, istri soleha, apakah engkau ingin menjadi istri yang soleha? Pengen. Bagaimana cara engkau membahagiakan suamimu? Ada yang jawab, saya akan layani sepenuh hati. Jawabannya jangan begitu, saya akan taat. Dan titik. Kalau saya layani sepenuh hati, kalau hatinya penuh. Hati itu kalau penuh girang tanggal muda. Tapi bini ustad nggak tanggal muda, nggak tanggal tua, girang baik dia mah. Pulang gua besek, pulang gua kelan ya. Alhamdulillah kulkas nggak pernah ketutup, kebuka semua kok. Rusak. Maka istri yang soleha ketika dipandang akan menyenangkan hati seorang suaminya. Suami pulang dari mana-mana, tugas seorang istri taat buat bahagia sang suami. Ya Allah. Ya Allah. Datang seorang suami pulang kerja, keringetan bercucuran. Ya Allah, istri yang soleha, dia paham cara bahagiain seorang suaminya. Papa, gerah amat papa. Boleh saya sosotin? Lap. Lap. Kalau bahasa kampung saya sosotin kok. Dilap gitu tuh. Lap. Orang pikir laut begitu. Dielap ya Allah, hati suami girang ketika diperhatikan oleh seorang istri. Senang tuh suami, habis dielapin mukanya cucuran air keringatnya nempel di baju kita, nempel di elapan kita. Jangan buru-buru kita cuci. Belum gua ngomong kok, udah ngomong dulu Pak. Cium. Yang dicium bukan kainnya, tapi kening jidatnya. Cium gak apa-apa, udah halal. Mau 5 kali sehari gak bermasalah. Bangun tidur cium. Enak banget kok, bener dah. Justru yang saat kita bangun tidur itu aslinya seorang suami, aslinya seorang istri, mukanya kelihatan. Kalau udah siang-siangan dikit kan pakai bedak ada kok. Ada Revlon, ada Tulji, ada Latulin, ada Fixi, ada krim siang, krim malam, ada Fons, ada yang dipakai Syahrini, namanya Natulip, mahal harganya. Ada lipstick yang merah banget, nomor 13 ada. Mirabella.
Yang kagak punya gampang, gak punya lipstick, spidol bocah. Yang bocah nggak pada sekolah, spidolnya awet, pakai di bibir. Agak punya juga pakai apa, pakai bedak namanya apa? Pambo, mahalan dah. Yang murah aja gak pipa. Dia mau difungsi dia mah. Main kerambol bisa. Pakai bedak. Ibu gatal ketek boleh diamurin. Ini bagaimana aja. Ini namanya kita bahagiain pasangan kita, bahagiain bagaimana aja. Seorang istri taat sama seorang suami. Suami udah girang banget. Istri juga sebaliknya, suami sayang banget, perhatian banget sama istri. Istri udah bahagia banget, empot-empotan udah. Ibarat kita mah, nih istri kita nih, kita sayangi dia Allah, alhamdulillah Bob. Saya, istri saya, kalau emang lagi manyun-manyun dikit, udah saya bawa aja ke toko mas. Tegak, perhatikan, ternyata perhatian itu penting ya Allah. Betapa dulu kita belum nikah perhatian, siang malam kita SMS-an, siang malam kita WA-nya nggak dibalas, kita nangis sedih banget. WA nggak dibalas tapi online, sedih rasanya. Punya anak satu, cinta kita belum berubah, masih sayang-sayangan, manggilnya masih embep-embepan, masih ayang-ayangan, masih papa-papaan, mama-mamaan, sampai kondangan nyeblos dikit, hati-hati mama, ecek. Pengantin baru, wajar. Bu. Ketika kehidupan berubah berputar, anak udah 4, cucu udah 5. Mau ngajakin kondangan, apa kata suaminya? Berangkat dewek. Emang gak punya aki. Kapeladi padahal kotok. Beda. Maka ada sakinah, mawadah, warohmah. Inilah tujuan dari pernikahan. Mawadah, warohmah. Cintanya, cinta yang benar-benar karena Allah. Sakinah, dia punya ketenangan. Seorang istri, seorang suami bisa membahagiakan pasangannya kalau hatinya pada tenang. Tenang, kita bisa usahain. Tapi ini ketika cinta mawadah, cinta yang tetap dari muda sampai tua, ya ada susah. Cinta itu emang berawal dari mata turun ke hati. Namun ada yang mengatakan cinta itu dari hati timbul ke mata. Kenapa Ustaz? Bisa demikian bolak-balik? Bisa. Orang lagi galau apa aja sebutnya. Kita memandang fisik pasangan kita saat ini kita senang, tapi ingat pernikahan bukanlah sekedar fisik yang kita lihat. Mentang-mentang suaminya tegak, gogok, wah kuat nih. Gotong cucian kok. Kita kesono aja mikirnya. Kuat nih. Bukan sekedar kuatnya, sekedar tampangnya, tapi sekedar lillahi ta'ala, niat dari awalnya karena Allah. Insya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Cinta karena wajah akan pudar. Cinta karena telinga yang pandai mendengar, telinga lama-lama pudar. Kita cinta berawal dari bibir yang manis, bibir yang tipis banget. Kan ada kok ya, ada bibir yang tipis, ada yang tebel. Kalau yang tipis biasanya agak lemes. Ini kata orang dulu, bukan kata saya. Kalau yang agak rada-rada tebelan dikit, itu agak pendiam. Tapi kalau sekedar ngomong, habis. Ini makanya alhamdulillah. Ya, jangan dilihatin dari bibir. Bibir bisa disulam, bibir bisa di make upin, semua bisa di make upin. Tapi imannya seorang pasangan kita, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau tubuh kita gemuk, bisa kurus. Susah sama gemuk. Saya pengen gemuk, gak gemuk dari sekarang kok kuru aja kuru. Maka cinta pernikahan itu, dasari dari pernikahan itu lillahi ta'ala,
Maka ketika ijab kabul, kita beristighfar, kita syahadat, itu kita mulai karena Allah, jangan sekedar-kedar karena nafsu. Kalau udah tua kan berubah lagi nanti. Maka kalau cinta pernikahan dasar dari hati yang terdalam, insya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Ibu, ibu, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya belum minum ini, Pak. Ya, boleh saya minum ya? Mau semangat ini. Ini anunya mana nih? Gelasnya bawa Pak Haji. Mujair. Guru, mohon maaf, mohon izin, saya minum dulu. Motor ampung-ampungan tadi saya. Aki-aki udah saya udah istighfar mulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia mending pakai, nanti nyampe. Istighfar mulu, sampai gue gomelin. Mikir. Ada klakson ki. Hanya orang masih hidup orang tadi. Ya ilahillah. Dulu bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikah itu hurufnya pertama nun. Nun itu nikmatun, nikmat. Maka orang yang nikah itu adalah sebuah kenikmatan yang lebih besar, sangat besar. Karena di dalam nikah itu ada kenikmatan yang gak bisa diungkapkan, hanya meremelek. Yang lagi dipikirin. Bagaimana kagak nikmat tadi saya bilang, suami pulang, istri senyum. Malam-malam waktunya tidur, kedinginan dulu, sekarang kagak. Udah ada selimut yang bernyawa. Sekali kita tarik dia jelengek. Tahu jelengek? Langsung begitu tuh. Dulu mas selimutnya ditarik kayep, sekarang ditarik langsung. Bagaimana kagak nikmat tidurnya bersama, bangunnya juga kadang-kadang bersama. Biasanya bangun kalau udah pengantin baru, yang paling duluan itu adalah seorang istri. Malu sama mertua bangun siang-siang. Pertama-tama mah boleh. Subuhnya kadang-kadang 5:30. Istrinya bangunin, bang, bangun bang. Udah 5:30 bang, kita kesiangan bang. Lu si malam tuh, salah-salahan dah. Doanya si abang kelamaan. Emang diajarin sama guru begitu. Kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, sebelum pengantin baru malam pertama, baca doanya dan baca zikirnya 1000. Alhamdulillah, waktu saya pengantin baru saya amalin zikir 1000, Yasin 3 kali balik, Waqiah 3 kali balik, Ar-Rahman 3 kali balik. Bini saya tidur. Akhirnya saya ikut tidur juga. Doanya Bismika Allahumma wa amut. Ya Allah. Nikmatun, nikmat. Tuh, nikah. Nikmatun, nunnya pertama nikmat. Yang kedua apa? Ada huruf kaf. Kaf itu kafi atau kafun, cukup. Orang yang nikah itu akan diberikan kecukupan oleh Allah, baik materinya, baik kehidupannya berumah tangga, semua diberi kecukupan. Maka kalau orang nikah jangan takut miskin. Rezekinya akan datang dari mana aja, dari setiap penjuru. Karena kenapa? Ada kaf, cukup. Kan gitu ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Walil kafi, Rabbunal kafi, Walimal kafi, Alhamdulillah. Apa artinya? Kami cukup. Makanya kalau nggak punya beras, nggak punya apa,
baca selawatan begitu, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Landanal Kafi. terus aja kok, terus. Berarti datang enggak? Iya, Berarti datang enggak? iya dia mau susu. Alhamdulillah. Ini susu apa kok? Bu Haji. Oke sih. Alhamdulillah. Kalau dia terus. Nah, pertama non, kedua kaf. Apa lagi? Ha. Apa tuh ha? Apa ya? Ha terakhir apa tuh ha? Ha. Iya. Harmonis. Harmonis. Kholasa yakhlisu ikhlasan, ikhlas. Jadi orang yang berumah tangga dia harus ikhlas menghadapi kehidupan. Sifat seorang istri, sifat seorang suami kudu ikhlas. Jangan nyesel. Gue nyesel bang kawin sama lu. Sampai anak 3. Gua nyesel. Ada rasanya bahagia. Nah, saya bingung kalau begitu. Itu 3 anak. Gimana agak bahagia? Ada keikhlasan menerima kekurangan pasangan. Pasangan kita ada kekurangan, kita melengkapi. Istri punya kekurangan, jangan dibongkar-bongkar. Suami punya kekurangan, jangan diumbar-umbar. Jadilah rumah tangga yang baik, saling menutupi antara pasangan yang satu dengan yang satunya. Suami nutupin istri, istri nutupin suami. Kalau lagi pelit. Pelit. Ikhlas aja, terimain. Pelit karena ada mungkin yang dipikirin. Orang sulaki kalau pelit itu biasanya ada aja laranya. Nih saya cerita dah, bisa gua aja ngomong begitu sih. Cerita dah kalau begitu nih. Ada kejadian dulu suaminya pelit sama istrinya, menafkahinnya semau-maunya. Gajian 5 juta, bini dikasih gocap. Tapi Ide pengen makan enak. Akhirnya dia punya duit disimpan di dalam Quran. Wa ilaha illallah. Biar kagak diambil istrinya tuh kok, ditaruh di atas Quran, diselipan dalam, ya Allah. Istrinya doyan ngaji ke majlis taklim. Dulu apa dulu? Belum kelar belum. Bukan di bawah Pak Haji, bukan. Jadi ketika istrinya ngaji dengan ustazah, dibuka taklim, dibuka kitab, kata ustazah di musola, ibu-ibu, kalau pengen rezeki kita banyak, ba'da asar lazimkan baca waqiah. Selesai ngaji, pulang ke rumah dicari Al-Quran. Iya, nggak masak-masak. Dia cari Al-Quran biasanya ada di meja, tiba-tiba tinggi. Adanya di atas lemari. Diambil sama istrinya, ketika diambil belum dibaca, baru dibuka doang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ustazah bener-bener ilmunya bermanfaat banget. Belum saya baca udah ada rezeki 5 lembar. Ya Allah. Biasa orang perempuan kalau ia punya duit, punya rezeki nggak sayang, dia belanja ke pasar Keranji. Dia beli ikan, dia beli ayam, dia beli jengkol, dia beli pete, semua dibeli. Suaminya pulang ke rumah tengah hari jam 12, perutnya lapar, dia buka makanan. Ya Allah, meja makan banyak apa nih? Dia nanya sama istrinya, Mama, ya Mama, ini dari mana makanan banyak amat? Tenang aja Bang, makan aja dulu. Iya bukan begitu, 3 hari gue gak ngasih duit. Ya Allah, udah Bapak, makan aja dulu, makan dulu, makan.
Iya bukan apa-apa, ini dari mana? Makan dulu papa. Akhirnya po dimakan sama suaminya apa aja ada. Tahan 3 kali. Nanya lagi tuh suami, ini dari mana mama? Sampai segini banyaknya. Begini bapak, tadi saya ngaji sama ustazah di musola. Kata ustazah, kalau kita pengen rezekinya banyak apa? Baca waqiah berdasar. Alhamdulillah saya praktekin. Saya cari Al-Quran, saya baca papa. Belum saya baca, baru saya kepet-kepet doang. Ya Allah, nemu duit papa 5 lembar. Suaminya mukanya merah, istrinya takut. Ya Allah papa keracunan. Itu duit, iya papa itu duit. Itu rezeki Allah, itu duit siang. Kenapa papa? Gua ada umpetin ketahuan juga. Namanya siang itu, ada aja laranya. Makanya pasangan suami istri harus didasari dengan kejujuran. Kalau kuncinya jujur, insya Allah rumah tangga akan bahagia. Pala rambut kita sama-sama hitam, tapi pikir pola kita beda. Seorang suami berpikir dengan logika, seorang istri berpikir dengan hati. Makanya berapa banyak seorang istri, seorang laki-laki merayu seorang perempuan kelepek-kelepek, karena ia menganggapnya itu semua mengambilnya dari hati, sedangkan laki-laki itu berpikirnya dari logika, akal. Kalau yang nggak masuk akal jangan. Maka seorang laki tegas, nggak bisa mencela-mencela. Tuh seorang laki, karena ukurannya akal. Tapi kalau seorang istri perempuan, dasarnya hati. Makanya perempuan kadang-kadang, jangan bang kesian tuh, jangan bang kesianan tuh, karena dari hati. Maka menyatukan logika dengan hati itu memang berat. Kudu dengan penuh kesabaran, harus punya benteng kesabaran dalam rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang la mutu wala yahya. Iya, agak bermutu. Kenapa? Ijab kabul selesai, dapat duit 3 minggu pisah. Nauzubillah min. Itu bukan harapan yang kita inginkan. Maka kuncinya adalah kesabaran, keikhlasan dalam berumah tangga. Tahu porsi-porsinya. Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir batinnya, seorang istri wajib mentaati suaminya. Insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jangan lupa, ketika sudah menikah, jangan sampai kita lupakan kedua orang tua. Karena orang tua kita lah yang bisa membawa kita sampai saat ini. Maka setelah nikah kita ada tradisi 3 hari. Ibu, ada nggak di sini? Keliling ke rumah orang tua, ke rumah abang, ke rumah saudara, minta apa? Minta redo, minta ikhlas, sambung silaturahmi biar kenal, minta doanya. Itu yang harus dijaga oleh pasangan suami istri. Apalagi kalau saudaranya banyak, 3 hari kurang. Iya, saya muter 4 hari kok di rumah mertua, 2 hari keliling, muter dari pagi sampai sore, muter aja, muter, udah kecapean, busuk, muter lagi, muter. Ini lincing lo, ini babaan lo, ini mamang lo, dikenalin semua. Itu baru di rumah mertua. Pindah kita ke rumah saudara kita sendiri, ya Allah, muter lagi 3 hari nggak kelar, kaki pada pegel. Alhamdulillah, udah asar. Berarti udah habis ya? Belum. Dah. Saya mabok ibaratnya ban serep. Badal namanya, nggak ada fotonya lain, datang lain ini. Ibarat sinetron mah ini, artis yang tertukar ini. Diundang siapa, yang nongol siapa? Kayak jelangkung saya, agak diundang nongol. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini senantiasa membawa keberkahan kepada kedua mempelai yang besok akan melangsungkan ijab kabul. Mudah-mudahan tamunya banyak, yang datang juga banyak, dan diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan jangan hujan dulu. Kalau hujan gak ada yang datang.
Ya, mudah-mudahan ibu bapak hadirin yang saya hormati, dong ada guru kita doa. Ya, nggak usah lah doa. Ya. Ini yang doaan, saya mudaan. Oh, guru saya yang doa ya. Beliau alhamdulillah guru saya itu sehat walafiat, panjang umur ya guru ya. Ya Bu, semua yang pada punya penyakit mudah-mudahan pada hilang semua. Ya, apalagi zaman sekarang ini yang musim-musim corona, semua kita pada pakai masker ya. Alhamdulillah kita menjaga prokes, menjaga protokol, boleh pakai masker, boleh. Cuman dibuka juga kalau di rumah. Yang agak dibuka-buka au apalagi makan jengkol ya, agak beres. Suami istri juga jangan pakai masker berumah tangga. Dibuka maskernya, jangan jaga jarak. Kalau jaga jarak, agak hamil-hamil. Makanya orang pengantin baru dia mah agak taat prokes. Malamnya mau agak pakai jaga jarak. Kita pada jaga jarak. Mudah-mudahan ini semua kita penyakit pada hilang. Amin. Kita kemana-mana sekarang mau miris, kemana-mana cuci tangan mulu. Ke rumah teman disuruh cuci tangan, ke rumah saudara disuruh cuci tangan, nggak pernah disuruh makan. Cuci tangan mau disuruh ya, benar. Mudah-mudahan dengan itu ikhtiar kita penyakit jauh dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah, nanti doa guru kita yang lebih senior, yang lebih senior, beliau lebih tua dari saya. Ya, alhamdulillah beliau hadir. Kita baca Fatihah ada ya, Fatihah ya. Mudah-mudahan acaranya Allah berikan kemudahan. Allahumma ya muyasir yasir, wa ya mudabir dabir ya. Allahumma ya muyasir yasir, wa ya mudabir dabir, wa ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir, fadasiru asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaikal kasir, hajatuna ilaikal kasir, hajatuna ilaikal kasir, wa anta alimu biha wa alimu basir. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Amin. Mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada para jamaah ibu sekalian, bapak-bapak yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.